Pemirsa, kembali lagi di Butiran Ilmu membahas mengenai syirik bersama Kiai Haji Nasaruddin. Pak Kiai, tadi saya berhenti waktu menanyakan, kalau kita ke makam, kan kita tidak bisa menilai orang lain, ini niatnya masing-masing pasti. Ke makam tapi udah bawa sajen nih ceritanya, supaya apa ya, membuat bahagia si makam tersebut. Intinya pasti di belakangnya nanti kita dapat sesuatu yang baik dari si makam, itu bagaimana Pak? Iya, makam itu penghuninya bukan lagi makhluk biasa, bukan lagi alam syahada, tapi pindah ke alam barzakh. Barzakh itu artinya perbatasan antara alam syahadah dan alam gaib, ya kan. Perbatasan antara alam nyata di sini ya dan alam di sono yang super jauh itu disebut barzakh. Jadi barzakh itu demarcation area ya gitu. Nah, kalau orang di dalam makam itu tidak butuh lagi makanan fisik ya kan. Yang dibutuhkan itu adalah doa dari kita, ziarah dari kita. Itu memang kalau di dalam hadis-hadis itu memang disebutkan bahwa sesungguhnya kematian itu kan pindah terminal ya kan. Dari terminal dunia ini ya, ini kan terminal kedua ya. Terminal awal itu kan alam roh. Kemudian terminal kedua alam arham ibu. Terminal ketiga alam dunia, terminal keempat itu alam barzakh. Ya, yang terminal terakhir namanya akhirat itu kan. Nah, orang di alam barzakh, alam kuburan itu tidak lagi membutuhkan makanan fisik ya kan. Jadi jangan pernah kita berharap bahwa besar kecilnya sesajen yang kami persembahkan kepada mbah yang ada di makam ini, besar itu pula yang kami akan peroleh efeknya terhadap kita. Ya, kalau menurut saya itu berbahaya, itu bisa musyrik itu. Lebih baik kita datang ziarah kubur itu memohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau memberikan keimanan seperti keimanan yang dimiliki oleh wali songo ini ya kan. Ini kalau bicara wali ya, orang-orang yang memang soleh, kita bicaranya seperti itu nih Pak Kiai. Tapi kalau kemudian kita yakin bahwa makam ini bisa membantu kita, punya masalah datang ke makam. Nah, mungkin bukan makamnya yang memberi bantuan, tapi suasana batin. Saya misalnya sebagai pribadi ya, ibunda saya almarhum sudah meninggal ya kan. Lain rasanya kalau saya mendoakan di atas sajadah di rumah, ketimbang saya berdoa, mendoakan orang tua saya almarhumah di bibir makam orang tua saya, ibunda saya. Begitu saya tutup mata, terbayang masa lampau saya kecil, begitu besar tingkat ketergantungan saya terhadap wajah ini. Wajah yang keriput yang dibawa ini, yang meninggal kami ini. Semenjak dia pergi sudah tidak ada lagi air mata yang tumpah mendoakan aku. Akhirnya ikut berlinang air mata menangis. Bukan menyembah dia tetapi membayangkan. Dalam suasana batin yang basah seperti ini, itu paling enak dipakai berdoa. Jadi kita memperoleh suasana batinnya bukan efek penyembahannya di situ kan. Anda kan misalnya orang tua atau kakeknya lah itu. Suasana batin kita itu kan hidup ya. Masya Allah, begitu menziarahi makam Rasulullah, sahabat, terbayang perang Uhud, terbayang perang Badar, setengah mati mempertaruhkan hidupnya, kami enak-enak menjadi umat ini, gak pernah lagi berdarah-darah memperjuangkan. Ya Allah, saya pingin sekali memperoleh ketangguhan iman seperti di bawah ini. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Jadi kita yang meminta kepada Tuhan, tapi efeknya memang spontanitas, ada efek positifnya. Karena suasana batin kita itu terasa sekali. Kita berhenti menjadi manusia sekuler. Kita percaya bahwa sebentar lagi kita akan masuk di tempat ini juga. Jadi kan? pengingat buat kita. Ini menyenangkan sekali pemirsa ya. Karena kalau Pak Kiai itu membuat kita bukan cuma kemudian gampang menganggap orang musyrik atau melakukan yang salah. Karena kita tidak pernah tahu niat orang itu apa sebetulnya. Waktu dia menangis, waktu dia berdoa, kita nggak tahu juga berdoanya kepada siapa sebetulnya. Kalau makam itu membuat dia lebih banyak berdoa kepada Allah, tidak ada masalah di sana. Asal tidak berdoa kepada makamnya. Iya, Pak Kiai, saya juga punya seorang teman yang akan hadir saat lagi yang juga akan berguru lebih jauh mengenai syirik ini ya. Ini dia pemirsa, Andara Early. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makin cantik. Aduh, aku mungil sekali samping Mbak Lula. Ya Pak. Assalamualaikum. Silakan duduk. Oh iya. Iya, saya pindah ke sini ya Pak.
Aku jadi seperti tuan rumah jadi ya sini Iya. ya. Tapi cocok loh dengan topinya. Kita lagi bicara mengenai syirik, Andara. Oh ya. Iya, kalau kemudian ada pertanyaan juga boleh. Boleh, Tapi tadi boleh. kita baru buka sedikit-sedikit. Saya tuh yang agak khawatir sebetulnya yang tadi ya Pak Kiai, yang halus, yang tipis. Tapi kalau kita nih, kan kita kalau biasanya ya Andara ya sering kan dikatakan sama ustadz kita atau guru agama kita, tidak boleh baca ramalan bintang. Nah, itu sering banget itu Iya. terjadi. Padahal dulu doyan banget baca Apalagi ramalan perempuan bintang. ya. Kan perempuan kan gitu loh Pak. Sambil kemudian dicocok-cocokin, iya betul ya cocok gitu. Nah itu gimana Pak kalau yang tipis-tipis seperti itu? Iya, mengenai perbintangan atau astrologi ya. Iya. Astrologi sebetulnya itu perlu kita luruskan di sini pengertiannya. Astrologi itu bukan hanya ilmu perbintangan ya kan. Astrologi itu sesungguhnya dimaknai juga sebagai metode atau epistemologi keilmuan untuk mencari kebenaran, mencari ilmu tidak melalui jalur logika tapi melalui jalur spiritual. Ya, di dalam bahasa Islam itu biasa disebut dengan ilmu laduni ya kan. Iya. Ilmu laduni itu adalah pengetahuan yang kita peroleh tanpa melalui guru ya. Tapi given dari atas. Ini namanya divine knowledge itu kan. Ya. Divine knowledge itu seringkali tampil tanpa guru ya, tiba-tiba melesat di dalam benak kita. Contohnya begini, Mbak. Kita kan kadang-kadang tiba-tiba punya kecerdasan luar biasa. Kita punya problem luar biasa besarnya problem itu. Kita nggak pernah belajar bagaimana memecahkan problem ini. Kok Iya. tiba-tiba muncul suatu solusi dalam Ilham batin gitu ya? kita. Nah ini bukan punya kita nih. Itu punya Tuhan, itu given dari atas, ini yang disebut dengan divine knowledge. Bukan human knowledge. Human knowledge itu melalui perpustakaan ya kan. Iya, baca melalui buku, guru. ada Gitu ya. ceritanya. Tapi kalau itu tiba-tiba tercemplungkan dalam benak kita, tidak, solusinya seperti ini. Wah luar biasa, dan itu memang solutif. Itu divine knowledge. Nah itu bisa bagian daripada astrologi. Contohnya, itu Jabir bin Hayyan, the father of chemistry dulu. Itu seorang sufi, dia menemukan ilmu kimianya itu di atas sajadah tengah malam tuh kan. Iya kan? Jiwa yang kasar membatu seperti ini kok bisa menjadi lembut di atas sajadah malam. Saya nggak tahu masa lampaunya nakal atau gimana ya. Iya. Dia mengklaim dirinya itu sangat keras kepala dan seterusnya. Kok tiba-tiba di atas sajadah malam hatinya jadi lunak, lembut. Ya. Di siang hari dia melihat batu-batuan. Ini kalau batu ini diasah, ini pasti bisa menjadi batu mulia. Digosok, akhirnya jadi permata. Mahal kan harganya. Dia melihat logam kasar. Ini kalau digosok, diasah, ini pasti bisa menjadi logam mulia. Jadi emas. Nah supaya nggak digosok, itu dia menciptakan suatu sistem cairan tertentu, memisahkan antara tanah dengan batunya itu sendiri. Lahirlah apa yang disebut dengan kimia. Jadi alkimia melahirkan kimia. Alkimia itu bersentuhan dengan astrologi. Iya. Kimia itu bersentuhan nanti dengan astronomi. Jadi tidak semua astrologi itu menurut hemat saya haram, bid'ah dan seterusnya. Jadi orang barat kan begini Mbak, epistemologi keilmuan barat itu apa yang tidak masuk akal itu bukan sains. Dalam Islam banyak sekali yang tidak masuk akal tapi sumber ilmu pengetahuan. Pak Kiai, tapi saya masih bingung. Erli bingung juga kan Erli ya. Jadi waktu kita baca itu, kita baca kan kita percaya, bolehkah? Atau kita baca pun tidak boleh, pegang pun jangan ramalan bintang itu atau bagaimana? Pemirsa kalau Anda masih bingung seperti saya, selalu ikuti Butiran Ilmu sesaat lagi.